There's not much to do. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman semua? Semoga selalu sehat dan selalu semangat. Ketemu lagi sama aku, ibu rumah tangga dengan 6 orang anak yang hobinya bersih-bersih rumah. Alhamdulillah pagi hari ini aku mau ngeberesin seluruh rumah lagi, dari mulai taman depan sampai bagian dalam rumah. Karena memang hari ini selain membereskan rumah, aku juga pengen mencuci baju anak-anak yang dibawa dari pondok. Mereka itu baju seragamnya sama baju yang putihnya itu udah pada kucel-kucel ya teman-teman. Maklum saja di sana kan nyucinya sama laundry, mungkin tidak terlalu diperhatikan. Kalau laundry itu kan mencuci seluruh santri banyak banget, makanya untuk baju-baju yang putih-putih itu warnanya udah benar-benar dekil. Aku pengen mencucinya menggunakan sodium perkarbonat yang memang udah aku pesen jauh-jauh hari, itu spesial ya teman-teman. Aku beli banyak banget, sebanyak 4 kilo. Jadi di Shopee itu murah ya, harganya 25.000 per kilo. Kalau misalkan teman-teman pengen nyuci bersih tanpa menggunakan deterjen, itu udah ampuh banget. Tapi sebelum mencuci pakaian anak-anak, di sini aku akan membersihkan rumah dulu. Biasa ya teman-teman, bagian depan dulu. Ini masih pagi-pagi banget, matahari belum keluar, seger banget. Kalau ada anak-anak di rumah, justru aku tuh agak sedikit santai gitu. Soalnya ada anak aku yang ngasuh adik-adiknya. Nah ini suami aku ya teman-teman, dia itu baru aja pulang dari pesantren. Nah selain aku pengen nyuci baju anak-anak juga, memang ini tuh lagi persiapan untuk memperingati Maulid Nabi di kampung aku. Nah biasanya kan di rumah suka ada tamu-tamu yang datang. Remember, you're all I know, what I need, and that ain't changing. Alhamdulillah walaupun hari-hari itu sibuk mengurus 6 orang anak, tapi soal kebersihan rumah tidak pernah aku tinggalkan. Jadi rumah itu ya berantakan, namanya juga punya anak-anak kecil ya teman-teman. Tapi kalau setiap hari kita bersihkan, insya Allah bakal ada waktu-waktu rapihnya. Nah kalau untuk membersihkan rumah itu gampang ya teman-teman. Cara pertama ya disapu kayak gini. Ini adalah salah satu cara yang benar-benar efektif banget agar rumah kita itu setiap hari bersih dan rapi, bebas dari debu-debu juga. Untuk bagian sofanya, kalau kita tidak memiliki penyedot debu, itu bisa menggunakan sapu lidi. Kalau tiap hari kita gunakan sapu lidi juga akan bersih ya teman-teman. Tapi kalau jarang-jarang digunakan, memang nanti debunya itu bakalan bertumpuk. Nah aku kalau misalkan lagi senggang, waktunya itu lagi luas banget, lagi banyak banget waktu, aku menggunakan vakum untuk membersihkan debu-debu. Tapi untuk beres-beres cepat kayak gini, aku tidak menggunakannya. Ini cukup membersihkan debu di bagian permukaan yang terlihat saja. Kalau untuk meja makan, ini setiap hari harus dibersihkan. Mau meja makannya itu terbuat dari kayu ataupun dari kaca seperti ini. Soalnya debu-debu sehari aja nggak dibersihkan itu bakalan terlihat. Apalagi kalau sampai 2 hari nggak dibersihkan, itu udah agak sedikit tebel. 3 hari makin tebel, 4 hari, 5 hari, bahkan seminggu itu bisa 1 senti ya teman-teman tebelnya. Untuk nyapu, karena di ruang tengah aku ini kan lumayan luas, jadi nyapunya dibagi 2. Ada yang ke sebelah pintu yang pinggir, ada juga langsung yang ke dapur. Jadi itu suka-suka aja ya teman-teman. Kalau langsung ke satu pintu itu biasanya kebawa sama angin. Jadi lebih enaknya memang di 2 pintuin aja. Know where you are, 'cause you're not here. It's been way too long. If I could lay down. Aku tuh seneng banget kalau misalkan dapat komentar yang positif, terutama untuk teman-teman yang memang termotivasi ketika aku beres-beres rumah. Itu menjadi sesuatu kayak motivasi untuk aku sendiri gitu ya teman-teman, supaya lebih rajin lagi beres-beres rumah, lebih rajin lagi bikin video untuk cleaning motivation ini. Jadi sekali lagi aku tekankan anak-anak itu jangan pernah dijadiin alasan. Jadi ada satu alasan katanya kalau rumahnya itu selalu rapi, berarti emaknya itu galak.
Bukan kayak gitu ya teman-teman. Justru rumah yang rapi dan bersih itu ya pasti emaknya rajin gitu, bukan galak. Jadi soal galak atau enggaknya menurut aku sih nggak mempengaruhi sama kebersihan rumah. Jadi rumah yang suka dibereskan sama rumah yang tidak pernah dibereskan itu bakalan berbeda sekali. Walaupun berantakan, rumah yang suka dibereskan itu, suka dibersihkan itu berantakannya juga enggak terlalu yang parah. Kalau yang jarang dibersihkan itu memang kotornya sampai debu-debunya numpuk gitu di kolong-kolong kayak gitu. Alhamdulillah ini pagi hari pekerjaan beres-beres aku tuh udah selesai dengan cepat kilat, nyapu sama ngepel langsung selesai. Ini aku mau bongkar paket. Jadi paket ini tuh merupakan H2O2, jadi sodium perkarbonat gitu ya teman-teman ya. Aku beli di Shopee waktu kemarin. Ini tuh deterjen serbaguna. Jadi kayak deterjen tapi bukan deterjen, bisa untuk mencuci, terutama untuk mencerahkan yang kucel-kucel, yang kerak-kerak. Nah ini dia baju anak-anak yang dibawa dari pesantren. Ini udah hampir 1 minggu lebih ya teman-teman belum aku cuci. Ini asalnya warna putih sebagian, ada juga yang warna putihnya putih tulang, tapi semua jadi sama putih tulang semua. Ini mau aku pilihin, kalau misalkan yang awalnya putih itu aku mau pisahin. Kalau yang putih tulang aku satuin lagi sama yang putih tulang biar nantinya itu enggak terkena, enggak bercampur gitu. Nah ini caranya mudah banget ya teman-teman. Kita tinggal rendam menggunakan air panas dengan sodium perkarbonat. Tapi tentu saja harus diperhatikan dulu baju-baju yang bisa menggunakan air panas itu, kayak baju-baju bahan kayak gini ya. Baju sekolah itu aman. Asal jangan yang kayak batik itu jangan. Nah ini baju sekolah anakku udah kucel banget, padahal ini tuh udah dicuci loh teman-teman. Jadi dari pesantren itu bersih bawanya, tapi mungkin kan anak laki-laki tahu sendiri ya teman-teman. Pokoknya ini mau dibikin sekinclong mungkin. Teman-teman juga kalau yang punya baju sekolahan anaknya yang dekil bisa menggunakan ini. Pokoknya tonton aja videonya dari awal sampai akhir, jangan di skip-skip, biar teman-teman bisa memutihkan juga. Nah ini aku panaskan dulu airnya supaya airnya itu jadi panas banget. Setelah itu kita masukkan sodium perkarbonatnya. Untuk ukuran diperkirakan saja ya teman-teman, 2 sendok juga itu udah cukup. Nah kita tuangkan air panasnya, nanti bakal bereaksi. Jadi sodium perkarbonatnya itu kayak ada sodanya naik ke atas. Ini untuk baju putih, baju sekolah anak aku. Ini kotor banget awalnya. Ini aku rendam beberapa saat aja, nggak terlalu lama. Kalau baju-baju yang krem itu aku rendam selama kurang lebih 5 jam ya teman-teman. Ini tuh dari pagi sampai sore aku rendam. Kalau untuk baju putih ini nggak terlalu lama, paling juga 2 jam. Udah aku angkat lagi di sini. Setelah aku bersihkan setelah aku rendam menggunakan sodium perkarbonat, lanjut lagi nanti dicuci dengan sabun mandi. Nah ini karena airnya masih bagus ya teman-teman, jadi aku masukkan aja baju yang warna krem, biar nantinya aku rendam sampai sore, baru nanti aku bersihkan, aku bilas. Not doing well, don't know where you are, 'cause you're not here. It's been way too long. Ini untuk baju-baju yang krem aku satuin aja ya teman-teman. Ini direndamnya lumayan lama, dibiarkan begitu aja 1 malam juga itu nggak apa-apa. Jadi nggak bakalan membuat bajunya itu berbau. Kalau kita merendamnya menggunakan deterjen biasa, direndam semalaman itu pagi-pagi ada baunya. Kalau ini enggak. Nah ini untuk baju sekolah langsung aja aku eksekusi menggunakan sabun mandi. Ini daki-dakinya sebenarnya tadi juga udah bersih, cuma ini untuk menetralisir ya teman-teman, biar nanti bajunya itu enggak keras kayak kerupuk gitu, supaya lembut. Nah ini sabun mandi juga sangat ampuh untuk membersihkan pakaian-pakaian yang dekil, kumel, ada dakinya, itu bisa.
Nah, untuk daki-daki yang ada di bagian leher itu bisa kita gunakan odol. Jadi ternyata di rumah juga ada bahan-bahan yang bisa kita gunakan untuk membersihkan baju yang putih supaya kinclong kembali, supaya nggak ada daki-dakinya dan kotorannya, dengan menggunakan sabun mandi yang batangan ya teman-teman, atau dengan menggunakan odol. Nah, ini odol sangat ampuh untuk membersihkan noda-noda yang hitam dari apapun itu, dari perabotan sampai pakaian bisa. Ini dibilas sama tangan aja tuh udah ampuh, apalagi ditambah sama disikat-sikat sedikit. Ini tipis aja ya teman-teman sikat-sikatnya, soalnya kalau terlalu kuat nyikatnya di sini biasanya cepat rusak. Nah, ini aku sikat-sikat begini aja udah langsung bersih kok. When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you're safe and that I will see you soon. If I can lay down beside you. Nah, ini dia bajunya setelah dicuci, ternyata kinclong banget ya teman-teman. Kotorannya itu hilang, baik yang di kerah ataupun di tangan. Bisa teman-teman lihat sendiri, ini tuh masih basah, belum kering. Apalagi nanti kalau misalkan sudah kita setrika, pasti hasilnya itu makin kinclong. Nah, kemudian sambil nunggu kering di sini aku mau merendam kembali baju putih. Aku gunakan wadah terpisah yaitu baskom ya teman-teman. Don't know where you are, 'cause you're not here. It's been way too long. If I could lay down beside you, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you are safe and that I will see you soon. If I can lay down beside you, I would. Karena aku mencucinya banyak banget ya teman-teman, ini aku gunakan beberapa ember, tapi tetap untuk ember yang panas itu aku gunakan yang warna putih ini. Untuk sodium perkarbonat itu bukan hanya kita gunakan untuk pakaian yang putih aja, tapi juga bisa digunakan untuk handuk walaupun handuknya itu yang berwarna. Nanti bintik-bintik hitam di handuk atau jamur-jamur di handuk yang tidak enak dipandang itu bisa bersih sampai kinclong. Alhamdulillah, ini adalah hasil baju yang tadi udah benar-benar kotor banget tapi sekarang udah putih. Jadi ini direndam sampai sore gitu ya teman-teman, sekitar 5 jam baru bisa kinclong seperti ini. Nah, alhamdulillah ini adalah baju-baju yang udah aku cuci dengan menggunakan sodium perkarbonat. Ini udah kinclong semua, dari mulai tangan sampai kerahnya udah kinclong. Pokoknya
Ini tuh benar-benar rekomen banget untuk teman-teman yang pengen baju terutama seragam anak-anak jadi putih kinclong kembali. Ini sebenarnya pengen aku packing, cuma nunggu dulu yang lain belum pada kering gitu ya teman-teman. Ini baju yang kremnya juga walaupun tidak jadi putih karena memang ini warna dasarnya itu krem, tapi itu beda kalau misalkan dekil sama udah kinclong kayak gitu tuh berbeda banget. Alhamdulillah pekerjaan aku hari ini udah selesai ya teman-teman. Terima kasih yang sudah nonton video ini dari awal sampai akhir. Semoga ada manfaat yang bisa diambil. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.